Alhamdulillah, terbongkar skandal 5 miliar. Federasi Irak diduga suap wasit, FIFA nyatakan kemenangan Irak tidak sah. Indonesia lolos ke round 5. Kenapa ini baru terungkap? Dan siapa dalang dibalik ini semua? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Setelah mimpi kita semua untuk melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026 resmi pupus, manajer timnas Sumarji buka suara. Dan ucapannya tegas tanpa basa-basi, yang harus dievaluasi itu pelatih. Titik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Patrick Kluivert yang dulu datang dengan segudang harapan malah berujung pada kekecewaan mendalam? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, terbongkar skandal 5 miliar. Federasi Irak diduga suap wasit, FIFA nyatakan kemenangan Irak tidak sah. Indonesia lolos ke round 5. Kenapa ini baru terungkap? Dan siapa dalang dibalik ini semua? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola internasional kembali diguncang skandal besar setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara mengejutkan menyatakan bahwa kemenangan Irak atas Indonesia dengan skor 1-0 tidak sah, dan Indonesia resmi lolos ke round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan panas antara Irak dan Indonesia pada 12 Oktober 2025 lalu berlangsung di Stadion King Abdullah. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Zidane Iqbal di menit ke-73 dinilai kontroversial setelah berbagai keputusan aneh dari wasit Manning asal Tiongkok menghantui jalannya pertandingan. Mulai dari dianulirnya gol Indonesia hingga 2 penalti yang tidak diberikan menimbulkan kemarahan publik sepak bola Indonesia. Namun tudingan netizen terbukti tidak hanya isapan jempol. FIFA mengonfirmasi bahwa ada dugaan kuat suap sebesar 5 miliar rupiah yang diberikan Federasi Sepak Bola Irak kepada wasit Manning demi memastikan kemenangan Irak dan menyingkirkan Indonesia dari persaingan menuju Piala Dunia. Dalam konferensi pers yang digelar mendadak di markas besar FIFA di Zurich, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pernyataan resmi setelah penyelidikan mendalam selama 48 jam terakhir oleh Komite Etik FIFA dan penyidik independen. Kami menemukan bukti kuat bahwa pertandingan antara Irak dan Indonesia telah dipengaruhi secara tidak sah. Uang sebesar 5 miliar rupiah telah dikirimkan ke rekening pribadi wasit pertandingan, Manning, sehari sebelum laga berlangsung. Selain bukti finansial, kami juga menemukan komunikasi internal yang menunjukkan niat buruk dari wasit terhadap salah satu tim peserta. Berdasarkan bukti ini, FIFA menyatakan kemenangan Irak tidak sah. Hasil pertandingan dibatalkan dan Indonesia dinyatakan LOS ke round 5. Yang lebih mengejutkan, wasit Manning akhirnya memberikan pengakuan mengejutkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Tiongkok South Dragon News. Saya tidak akan menyangka lagi. Saya memang menerima uang dari perwakilan Irak, tapi bukan itu alasan utama saya. Sejak timnas Tiongkok gagal lolos ke round 4 karena kekalahan telak dari Indonesia, saya merasa kecewa dan marah. Saya ingin mereka merasakannya juga. Saat saya tahu akan memimpin pertandingan melawan Irak, saya rasa itu kesempatan. Mereka bermain baik, tapi saya pastikan tidak ada ruang untuk mereka menang malam itu. Tagar hashtag skandal miliar dan hashtag Justice for Indonesia langsung menjadi trending topik global. Media internasional menyamakan skandal ini dengan skandal pengaturan skor paling memalukan dalam sejarah sepak bola modern. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menyambut baik keputusan FIFA, kebenaran akhirnya terungkap. Kami dari awal merasa ada ketidakadilan mencolok dalam pertandingan itu. Terima kasih FIFA dan terima kasih untuk 280 juta rakyat Indonesia yang terus bersuara. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Irak membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Namun, FIFA menegaskan bahwa bukti yang dimiliki tidak bisa dibantah. Dengan keputusan ini, Indonesia secara otomatis melaju ke round 5 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skandal ini menjadi pengingat bahwa semangat fair play masih menjadi inti dari sepak bola. Meski melalui jalan yang pahit, Indonesia kini kembali punya harapan besar menuju Piala Dunia 2026. Dan bagi wasit Manning, kariernya bisa dikatakan tamat di level internasional. Skandal 5 miliar ini kita belajar bahwa kejujuran tetap menang pada akhirnya.
Meski jalan menuju Piala Dunia tak pernah mudah, timnas kita menunjukkan bahwa perjuangan tanpa kenal lelah dan dukungan seluruh rakyat Indonesia bisa mengalahkan kecurangan. Jadi terus dukung Garuda, karena mereka bukan hanya bermain bola, mereka membawa mimpi satu bangsa. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik tombolnya sekarang. Aktifkan lonceng karena kita bakal terus bahas berita paling panas dan kontroversial di dunia sepak bola. Setelah mimpi kita semua untuk melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026 resmi pupus, manajer timnas Sumarji buka suara. Dan ucapannya tegas tanpa basa-basi, yang harus dievaluasi itu pelatih. Titik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Patrick Kluivert yang dulu datang dengan segudang harapan malah berujung pada kekecewaan mendalam? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Ketika nama Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, banyak dari kita yang terkejut sekaligus optimis. Gimana enggak? Dia bukan orang sembarangan. Legenda Belanda, pernah main di Ajax, Barcelona, dan AC Milan. Karier kepelatihan juga gak main-main, pernah jadi asisten di timnas Belanda dan klub-klub Eropa. Tentu saja harapannya besar. Apalagi PSSI saat itu memutuskan untuk mengganti Shin Tae-yong, pelatih yang sudah cukup lama membangun fondasi timnas meskipun belum membawa hasil maksimal. Langkah ini dianggap sebagai strategi baru untuk menggebrak, membawa gaya Eropa ke dalam permainan timnas. Tapi seperti kata pepatah, nama besar tidak menjamin hasil besar. Mari kita lihat data dan fakta. Di bawah Patrick Kluivert, Indonesia memainkan 6 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, menang hanya 2 kali lawan Cina dan Bahrain. Sisanya, kalah melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Irak. Dari 6 laga itu, Indonesia hanya mengoleksi 6 poin, mencetak 6 gol, dan kebobolan 15 kali. Catatan ini bukan cuma buruk, tapi memalukan jika dibandingkan dengan ekspektasi awal. Apalagi kita sempat punya harapan besar ketika berhasil melaju dari putaran pertama dan kedua dengan performa yang cukup solid. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah benar-benar menjadi pukulan telak. Apakah ini hanya karena kekuatan lawan yang terlalu besar? Atau karena kesalahan strategi dan kepelatihan? Disinilah peran Sumarji muncul. Sebagai manajer timnas Indonesia sejak tahun 2023, Sumarji bukan orang baru. Dia tahu betul dinamika internal tim, siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang sekadar numpang nama. Dalam pernyataan yang tegas, Sumarji mengatakan tim pelatih yang harus dievaluasi. Pemain hanya menjalankan instruksi sesuai permintaan pelatih. Artinya, tanggung jawab penuh ada di tangan pelatih. Sumarji bahkan menambahkan bahwa dia hadir sejak awal perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia. Dia melihat langsung pergantian dari Shin Tae-yong ke Kluivert. Saya tahu mana pelatih yang terbaik, karena saya ada sejak tim ini lahir. Dan dari pengamatannya itu, kesimpulan yang ia sampaikan ke publik sangat tegas, Patrick Kluivert dan tim pelatihnya gagal. Harus dievaluasi. Salah satu masalah yang paling banyak disorot adalah soal gaya bermain. Kluivert datang dari Eropa, membawa filosofi sepak bola total football ala Belanda. Tapi masalahnya, timnas Indonesia bukan Ajax Amsterdam. Pemain-pemain kita tidak tumbuh dalam sistem yang sama. Kondisi fisik, mental, hingga pemahaman taktik jelas berbeda. Alih-alih menyesuaikan dengan karakter pemain lokal, Kluivert malah memaksakan gaya main Eropa yang kaku dan tidak cocok. Banyak pemain terlihat bingung di lapangan. Aliran bola lambat, koordinasi antar lini tidak jelas, dan sering kehilangan konsentrasi di momen-momen penting. Belum lagi semua asisten pelatih juga berasal dari Belanda. Tidak ada satupun pelatih lokal yang bisa menjembatani komunikasi dan kultur. Hal ini memperparah ketidakcocokan yang akhirnya berdampak ke performa tim secara keseluruhan. Sekarang pertanyaannya, haruskah Patrick Kluivert dipertahankan? Dengan hasil seperti ini, sebagian besar publik mungkin akan menjawab tidak. Apalagi jika PSSI dan manajemen timnas benar-benar serius ingin membangun tim untuk masa depan, bukan hanya sekadar coba-coba pelatih asing. Evaluasi bukan berarti langsung pecat. Tapi jika hasil buruk terjadi tanpa adanya progres, maka pergantian pelatih adalah opsi yang logis. Dan bukan cuma Kluivert. Asisten pelatih juga harus dievaluasi.
PSSI perlu belajar dari kesalahan ini, jangan hanya tergiur nama besar. Pilih pelatih yang mau turun tangan langsung, adaptif, dan paham kultur sepak bola Indonesia. Libatkan pelatih lokal yang bisa menjembatani filosofi asing dengan karakter pemain nasional. Sobat Garuda ini bukan tentang siapa yang salah semata, tapi tentang bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan. Gagal ke Piala Dunia 2026 memang menyakitkan, tapi jika evaluasi dilakukan dengan serius dan langkah selanjutnya lebih tepat, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang lebih tinggi di masa depan. Patrick Kluivert mungkin bukan jawaban, tapi kegagalannya bisa jadi pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia. Jadi menurut kalian, apakah Patrick Kluivert layak diberi kesempatan lagi? Atau saatnya kita kembali ke pelatih Asia atau bahkan lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru dari kami. Mantap! Presiden FIFA kecam keras keputusan wasit dalam laga kualifikasi Piala Dunia Indonesia versus Irak, kontroversi berat sebelah dan ancaman pembatalan pertandingan. Apa yang terjadi di pertandingan? Simak semua faktanya hingga selesai. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 4 zona Asia antara Indonesia dan Irak yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Irak kini menjadi sorotan tajam dunia sepak bola. Selain hasil yang mengecewakan bagi tim Garuda, pertandingan ini diwarnai oleh sejumlah keputusan kontroversial dari wasit Ningma asal Cina yang menuai kecaman keras, terutama dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dengan tekanan besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun sorotan tidak hanya pada performa pemain, melainkan pada keputusan-keputusan wasit yang dianggap sangat berat sebelah dan merugikan Indonesia. Salah satu momen paling krusial terjadi saat Kevin Dix, bek sayap yang memiliki naluri menyerang tajam, berhasil menciptakan peluang emas untuk Indonesia. Memanfaatkan second ball dari umpan silang, Dix melakukan tendangan mendatar yang seharusnya berpotensi menghasilkan gol pertama bagi Garuda. Namun peluang itu gagal dimaksimalkan diiringi kontroversi karena pengawalan ketat dan tekanan dari pemain lawan yang dinilai terlalu permisif oleh wasit. Tak hanya itu, tim Indonesia juga sangat kecewa dengan keputusan wasit pada insiden pelanggaran yang melibatkan pemain Irak, Zaid Tahsen, yang melakukan tackle keras terhadap Romani, pemain Garuda yang berada di posisi terakhir pertahanan. Menurut sejumlah pengamat dan pakar aturan sepak bola, tackle tersebut layak mendapatkan kartu merah karena berpotensi membahayakan keselamatan pemain. Namun wasit Ningma hanya menghadiahi kartu kuning kepada Zaid Tahsen tanpa melakukan pengecekan VAR yang kini menjadi standar di pertandingan-pertandingan internasional berkelas dunia. Ketidakhadiran penggunaan VAR dalam momen-momen krusial ini menimbulkan kemarahan dan pertanyaan besar dari publik dan pihak-pihak terkait. Mengingat teknologi tersebut sangat penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam pertandingan. Menanggapi berbagai kontroversi tersebut, Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara tegas menyatakan keprihatinannya. Dalam konferensi pers yang digelar usai pertandingan, Infantino menyatakan, "Kami sangat prihatin dengan beberapa keputusan wasit dalam pertandingan Indonesia melawan Irak. Kami menganggap ini bukan hanya kesalahan teknis, melainkan pelanggaran terhadap prinsip sportivitas dan keadilan yang menjadi dasar kompetisi sepak bola internasional." Ia melanjutkan, "Jika benar keputusan wasit telah mempengaruhi hasil pertandingan secara signifikan, kami tidak menutup kemungkinan untuk membatalkan hasil pertandingan ini dan mempertimbangkan memberikan kemenangan walkover kepada Indonesia atau bahkan langsung meloloskan mereka ke babak berikutnya. Ini adalah peringatan serius bagi semua pihak bahwa standar pengawasan dan penggunaan teknologi VAR tidak boleh diabaikan, khususnya di pertandingan yang menentukan seperti ini." Pernyataan Presiden FIFA ini langsung mendapat perhatian besar dari Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang menyambut baik sikap tegas tersebut. Ketua Umum PSSI menyatakan pihaknya akan segera mengajukan laporan resmi ke FIFA dan AFC untuk menyelidiki insiden ini lebih jauh. "Kami percaya bahwa sepak bola harus menjunjung tinggi keadilan. Kami mendukung penuh langkah FIFA untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus ini demi menjaga nama baik dan kehormatan sepak bola Indonesia," ujar sang ketua. Di media sosial dan berbagai forum diskusi, para penggemar sepak bola Indonesia pun meluapkan kekecewaan dan kemarahan terhadap keputusan wasit. Banyak yang menyebut pertandingan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata dan menuntut pengulangan pertandingan atau tindakan tegas bagi wasit yang dianggap merusak integritas kompetisi.
Kasus ini membuka kembali diskusi hangat tentang pentingnya peran wasit dan teknologi VAR dalam menjaga sportivitas di kompetisi tingkat tinggi. Presiden FIFA bahkan menegaskan bahwa FIFA akan memperketat pengawasan terhadap wasit yang bertugas, serta meninjau ulang aturan terkait penggunaan VAR, terutama pada laga-laga kunci seperti kualifikasi Piala Dunia. Sepak bola adalah olahraga yang sangat dihormati dan dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami tidak akan mentolerir adanya tindakan yang merusak kepercayaan publik dan menghilangkan keadilan dalam pertandingan, tegas Infantino. Dengan pernyataan keras dari Presiden FIFA dan tekanan dari berbagai pihak, nasib hasil pertandingan antara Indonesia dan Irak ini menggantung menunggu keputusan resmi FIFA dan AFC. Sementara itu, publik dan penggemar sepak bola Indonesia berharap keadilan segera ditegakkan demi menjaga martabat dan harapan timnas Indonesia di pentas internasional. Gila, hasil menyakitkan yang harus diterima timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia resmi tersingkir usai kalah 0-1 dari Irak. Racikan pelatih Patrick Kluivert yang awalnya diharapkan membawa angin segar, nyatanya belum membuahkan hasil. Yuk kita kupas lengkap bagaimana pertandingan ini berjalan, apa saja yang jadi titik lemah, dan kenapa racikan Kluivert gagal total di 2 laga penting di Arab Saudi. Jadi, timnas Indonesia baru saja menghadapi Irak pada laga kedua grup B kualifikasi Piala Dunia putaran keempat yang berlangsung di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu dini hari, 12 Oktober 2025. Sebuah laga yang sangat krusial karena Indonesia sedang berjuang keras untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebelum laga ini, pelatih Patrick Kluivert melakukan beberapa perubahan signifikan dalam susunan pemainnya. Dari starting 11 sebelumnya, ia mengganti 5 pemain utama. Perubahan ini menimbulkan harapan baru di kalangan penggemar dan tentu saja di tubuh tim sendiri. 5 starter baru yang dimainkan adalah Rizky Ridho, Tom Haye, Calvin Verdonk, Eliano Reijnders, dan Mauro Zijlstra. Perubahan ini tampaknya cukup menjanjikan di babak pertama. Indonesia tampil cukup baik dan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan peluang emas sempat didapatkan oleh Mauro Zijlstra yang menerima umpan cutback dari Tom Haye. Sayangnya, tendangannya masih berhasil di blok back Irak. Kemudian Dan James juga mendapatkan tendangan bebas berbahaya yang nyaris mengarah ke gawang lawan meski akhirnya melebar tipis. Babak pertama ditutup dengan optimisme bahwa timnas Indonesia bisa meneruskan dominasi bola dan mendapatkan hasil positif setelah turun minum. Namun, apa yang terjadi di babak kedua justru berbeda jauh. Irak yang dijuluki singa Mesopotamia mulai menguasai permainan. Tim Indonesia yang awalnya mengendalikan tempo pertandingan mulai kehilangan ritme. Para pemain seperti Tom Haye dan Eliano Reijnders yang tampil bertenaga di babak pertama mulai kelelahan dan tak bisa mempertahankan intensitas tinggi. Ini jelas menjadi titik krusial. Permainan Indonesia jadi kendor dan Irak dengan cepat memanfaatkan situasi ini untuk lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Garuda. Meski begitu, pelatih Kluivert mencoba melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Ole Romanyi menggantikan Mauro Zijlstra. Perubahan ini sempat membawa peluang untuk Indonesia, terutama lewat Kevin Dix yang mendapat peluang bagus lewat tendangan mendatar menyambut second ball dari umpan silang. Namun peluang ini gagal berbuah gol. Salah satu momen yang jadi sorotan utama adalah ketika Romanyi dijegal keras oleh Zaid Tahsen, pemain Irak yang merupakan orang terakhir di lini pertahanan Indonesia. Momen ini bisa jadi kartu merah bagi Irak, namun wasit Ningma dari Cina hanya memberi kartu kuning dan tidak menggunakan VAR untuk mengecek ulang kejadian tersebut. Ini tentu sangat disayangkan dan memicu kontroversi besar. Banyak pihak termasuk pengamat sepak bola Indonesia menilai keputusan wasit sangat merugikan dan bahkan bisa mengubah jalannya pertandingan jika kartu merah diberikan dan VAR digunakan. Pada menit ke-76, akhirnya Irak mencetak gol yang menjadi penentu pertandingan. Zidane Iqbal, produk Akademi Manchester United yang tampil impresif, membawa bola dari luar kotak penalti dan melepaskan tendangan kaki kiri yang tak bisa dijangkau kiper Maarten Paes. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Irak. Gol ini benar-benar memukul mental dan semangat timnas Indonesia. Setelah tertinggal, Indonesia berusaha keras untuk membalas, namun tak ada peluang berbahaya yang tercipta. Ini menunjukkan bahwa racikan Kluivert tidak berhasil membangun serangan yang efektif di momen-momen genting. Irak sempat kehilangan pemain karena kartu merah yang akhirnya diberikan kepada Zaid Tahsen, namun itu sudah terlalu terlambat untuk mengubah arah pertandingan.
Indonesia tetap gagal mencetak gol penyama dan pertandingan berakhir 1-0 untuk Irak. Dengan hasil ini, timnas Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu, bagaimana evaluasi terhadap racikan Patrick Kluivert? Kluivert yang dikenal sebagai legenda sepak bola dunia diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia, terutama dengan mengandalkan pengalamannya di level klub dan internasional. Namun, 2 laga di Arab Saudi ini membuktikan bahwa racikannya belum matang. Perubahan pemain yang banyak di awal laga memang memberi warna baru, tetapi ketahanan fisik dan konsistensi permainan menjadi masalah besar. Ketika tekanan meningkat, mental dan stamina pemain tidak mampu bertahan. Pola serangan yang dibangun juga kurang efektif untuk menciptakan peluang matang. Ditambah lagi kontroversi keputusan wasit dan tidak digunakannya VAR membuat perjuangan timnas Indonesia semakin berat. Nah, Sobat Bola, ini adalah cerita pahit yang harus diterima timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran besar, terutama soal persiapan fisik, pemilihan pemain, dan pentingnya dukungan teknologi seperti VAR untuk memastikan keadilan di lapangan. Tapi jangan patah semangat karena perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Banyak hal yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghadapi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Kalau kalian punya pendapat atau analisis lain soal pertandingan ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update sepak bola terbaru dari channel ini.